لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan di atas nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih memberikan kita taufik sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah yang Allah berkahi, dan kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah dari satu ibadah kebaikan kepada amalan-amalan kebaikan yang lain. Kemudian khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berberkalah kalian karena sebaik-baik bekal bagi dunia dan akhirat kelak adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar kebutuhannya ketimbang kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fadhkuruni adzkurkum." Yaitu fadhkuruni, ingatlah aku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maka aku akan mengingat engkau. Maka kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di rumah, di perjalanan, kita sedang nyetir mobil atau motor, atau kita sedang menunggu sesuatu, maka lisan kita hendaknya lebih banyak mengingat Allah daripada mengingat dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tadi, fadhkuruni, siapa yang ingat aku, atau ingatlah, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan ingat kalian. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tidak mau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala nama kita dilupakan oleh atasan kita dari list karyawan terbaik, atau tatkala nama kita
dilupakan oleh orang-orang yang banyak kita bantu sedangkan dia melupakan kita? Pernahkah terbayang apakah nama kita atau kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah musibah yang besar ketika kita tidak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah berzikir, dan berzikir kepada Allah memiliki beberapa faidah, dan faidah yang banyak. Di antaranya bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, niscaya Allah akan kembali mengingat ia. Sebagaimana tadi di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kemudian di antara faidah yang kedua dari faidah mengingat Allah atau berzikir adalah zikir yang kita ucapkan, kita ingat, kita lantunkan dalam hati dan lisan kita, maka zikir tersebut akan membuat hati kita tenang. Karena sejatinya orang-orang yang sedang gundah gulana, dia khawatir akan masa depan, takut terhadap masa lalu atau trauma terhadap masa lalu yang sudah lewat, maka sejatinya semua itu hanyalah waswas syaitan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala saat ini dan hingga beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah, maka Allah akan berikan sakinah atau ketenangan. Dan dengan mengingat Allah, maka tauhid seseorang ini akan diuji. Tauhid seseorang akan diuji apakah dia lebih mementingkan perkara-perkara dunia atau seseorang itu lebih bergantung kepada Zat yang Maha menguasai langit dan bumi. Kemudian faidah yang ketiga di antara faidah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah kita akan dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosa lisan. Karena pilihannya ketika seorang dia banyak berkata-kata, bahkan dia berkata-kata tidak berpikir terlebih dahulu. Celakalah orang yang apa yang dia dengar maka dia sampaikan, apa yang dia terima tidak di cross check maka dia sampaikan. Maka musibah besar bagi orang yang seperti itu. Oleh karena itu ketika seorang berzikir, maka Allah akan palingkan dia dari dosa-dosa ghibah, dari dosa-dosa namimah, dari dosa-dosa seseorang untuk mengadu domba antara sesama muslim. Maka ketika lisan seorang lebih banyak berzikir, lebih banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka dengan sendirinya dia akan dijauhkan dari dosa-dosa yang sering muncul karena lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang dia beriman kepada hari akhir, ya, man kana yu'minu billah, siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka niscaya dia akan berkata-kata falyaqul khairan, yang baik, aw liyasmut, atau dia lebih baik memilih diam. Oleh karena itu zikir yang paling terbaik adalah membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah. Tidak ada kalam-kalam yang terbaik kecuali kalamullah Al-Qur'an. Dan disitulah kita ditantang untuk memanfaatkan waktu kita yang lebih banyak kita men-scroll apa yang ada di genggaman kita saat ini. Kita lebih memilih ketika kita sibuk menunggu, kita lebih memilih scroll Instagram. Ya, kita membaca grup-grup yang sekian banyak, yang di situ timbullah penyakit hati, muncullah dosa yang bisa dilihat oleh mata. Dan kadang kita juga tidak meng-cross check satu berita yang bisa jadi berita itu belum tentu benar atau salahnya. Oleh karena itu perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah selanjutnya terkait berzikir kepada Allah, terutama zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu zikir di pagi hari dan juga berzikir di sore hari. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah,
jalla jalaluhu, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka katakan dari orang-orang kafir Quraisy. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah, berzikir, ingatlah Allah, yaitu ketika sebelum matahari terbit dan juga berzikir sebelum terbenamnya matahari. Maka dari sini disyariatkan yaitu seorang untuk mengingat Allah baik di penghujung malam atau di awal-awal di pagi hari ketika kita mulai beraktivitas. Maka itu adalah salah satu gambaran kita melaksanakan perintah Allah ketika kita merutinkan untuk berzikir, dan selain pula kita akan dilindungi dari beberapa faidah. Ya, ketika kita contohnya berdoa, ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau dalam sebagian zikir pagi kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali apa yang Allah takdirkan bisa memudaratkan kita, dan juga tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita kecuali memang yang Allah takdirkan bisa memberi manfaat kepada diri kita. Maka seorang muslim tidak akan khawatir akan masa depan dan tidak akan khawatir trauma, takut dari apa-apa yang telah berlalu. Maka seorang muslim hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang terakhir di antara faidah berzikir lebih-lebih adalah berzikir di pagi dan sore hari, maka kita akan disingkirkan, dijauhkan dari keburukan-keburukan yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita. Bisa jadi seharusnya kita mendapat satu musibah atau celaka ketika kita berangkat kerja, atau bisa jadi sebenarnya Allah takdirkan yang seharusnya kita diberikan musibah ketika kita pulang kerja, namun saat kita berzikir mengingat Allah, memulai aktivitas, menutup aktivitas kita dengan selalu ingat Allah, maka Allah akan palingkan dari takdir-takdir yang buruk. Allah Subhanahu wa taala seringkali memerintahkan untuk hamba-hambanya agar dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ganjaran yang sama pula Allah akan ingat kita. Sebagaimana kita senang ketika diingat oleh atasan kita, oleh orang tua kita, nama kita diingat, oleh lembaga kita, nama kita disebut-sebut, maka barang tentu sudah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita di dunia dan di akhirat kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama kita disebut oleh penduduk langit. Sidang para hadirin masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa faidah yang bisa kita petik dari faidah berzikir. Dan sekali lagi, zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kita bisa membaca langsung dengan mushaf dan sekaligus mendapatkan pahala melihat mushafnya itu sendiri. Adapun jika kita tidak membawa mushaf, kita bisa baca dalam mushaf yang berbentuk digital dan kita niatkan untuk mendapat pahala dalam melihat ru'yah dari mushaf yang kita baca. Maka jangan gunakan waktu-waktu yang begitu banyak dari waktu-waktu kita yang sia-sia, kecuali kita penuhi waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua ini izinkan khatib menambah sedikit beberapa zikir yang juga tidak kalah penting. Di antaranya kita sering-sering beristighfar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan istighfar yang kita ucapkan tatkala kita sedang mengisi waktu luang kita, atau tatkala kita memang sengaja kita duduk ya bersimpuh memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memaafkan, bertaubat dengan taubatan nasuha dari segala keburukan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka mari kita perbanyak istighfar. Kapanpun kita, waktu yang kita punya, dimanapun tempat yang kita berada, selama di tempat yang tidak dilarang untuk membaca kalam-kalam Allah, maka kita juga bisa baca istighfar yang lebih panjang. Di antaranya Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca di zikir pagi atau petang kita, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Maka itu adalah sebaik-baik lafaz istighfar yang bisa kita lakukan. Dan kita lebih butuh kepada istighfar kepada Allah, kita lebih butuh terhadap mengingat Allah. Sekali lagi seperti di awal disampaikan di khutbah pertama, itu jauh lebih butuh kita kepada berzikir tersebut dibandingkan kita butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Maka bagaimana bacaan Sayyidul Istighfar? Sama-sama kita sudah hafal, yaitu diantaranya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ini adalah bacaan pemimpin Sayyidul Istighfar, yaitu pemimpin dari lafaz-lafaz yang kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum hafal maka kita hafalkan. Maka kita perbanyak, tidak hanya di waktu zikir atau petang saja kita bisa baca, di waktu-waktu senggang kita, lebih-lebih di hari Jumat yang mubarak seperti ini, ada waktu-waktu istijabah doa, yaitu waktu-waktu dikabulkannya doa, maka kita lebih banyak mengingat Allah terlebih di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu banyak hal yang kita lakukan dari dosa-dosa. Sedangkan mengingat Allah atau ingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih sering jarangnya daripada seringnya kita mengingat Allah. Oleh karena itu kita imbangi dosa kita yang banyak ini dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sebaik-baiknya, husnul khatimah, dan jangan sampai kita justru menambah dosa dan maksiat terhadap apa yang nikmat yang Allah berikan dari lisan, dan kita gunakan lisan ini kembali sesuai penciptaannya dan sesuai dengan tujuan diciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan sama-sama kita menundukkan pandangan, merendahkan hati, sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memohon istighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah ampuni, tutup dosa-dosa kita di akhirat, hapuskan dosa-dosa kita di akhirat seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر